Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian sehat semuanya. Kita tidak bisa bertatap muka langsung karena kondisi pandemi. Pada pertemuan kali ini nanti Pak Agus akan menerangkan tentang sains atau ilmu pengetahuan. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bapak Agus Darmawan. Nanti pada keseharian akan ketemu dengan kamu-kamu semuanya di mata uji mata pelajaran matematika. Oke, kita coba bahas tentang sains. Apa itu sains? Saya akan membaginya menjadi dua sub di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perkembangan sains dan teknologi. Yang lain-lain nanti bisa kamu pelajari sendiri, karena ini sifatnya masih perkenalan saja. Apa itu ilmu pengetahuan, anak-anakku? Barangkali kamu sudah sering membaca atau mendengarkan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta di mana pengujian kebenaran diatur menurut suatu tingkah laku atau sistem. Ya, tentunya harus memenuhi kaidah ilmiah, anak-anakku. Ya, dimulai dari adanya masalah, hipotesis biasanya, kemudian diuji, baru disimpulkan, baru kalau misalkan nanti bisa diflorkan ke dunia yang lebih luas. Ya. Kemudian teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne, yang berarti pekerjaan, dan logos berarti sesuatu atau studi peralatan, karena teknologi biasanya berhubungan erat dengan alat-alat, prosedur dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Ya, karena sifatnya biasanya manusia suka bikin sesuatu ya dalam skala yang besar, seperti industri. Teknologi tentunya sudah banyak kamu kenal ya, dimulai dari yang sederhana. Teknologi yang sederhana itu yang ada di sekelilingmu, biasanya menggunakan ilmu tentang bidang miring, kemudian dipakailah untuk membuat cangkul, membuat sabit, membuat gunting dan sebagainya. Kemudian apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Di internet kalian bisa mencari bahwa teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Itu pengertian teknologi kalau nanti kalian browsing-browsing di internet ya. Terus terang aja, biasanya teknologi berhubungan dengan yang saya katakan tadi, berhubungan dengan alat-alat. Bisa dimulai dari yang sederhana sampai alat-alat yang kompleks ya. Bisa mungkin hanya pengungkit yang terdiri dari satu pengungkit, bisa mungkin alat itu terdiri dari banyak macam pengungkit. Bisa kamu lihat di jam tangan itu ada lebih dari satu sistem pengungkit dan roda-roda ya. Kemudian hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi? Biasanya ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap. Jadi ilmu pengetahuan biasanya berkaitan dengan rumus-rumus ya, rumus-rumus. Kalau dalam matematika, misalkan rumus Pythagoras ya, yang dikenal rumus Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Pythagoras mengatakan begitu. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Penerapannya bagi kehidupan keseharian bahwa rumus Pythagoras itu bisa digunakan untuk menegakkan tiang bendera. Bagaimana posisinya supaya bisa tegak lurus terhadap lapangan ya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu saling mempunyai hubungan, sehingga jika tidak ada ilmu pengetahuan maka teknologi tidak akan ada tentunya. Jadi tidak ada teknologi yang tidak dimulai dari ilmu pengetahuan. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan bagaimana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sendiri di dunia. Iya. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan sains dan teknologinya.
Buktinya dapat kita lihat. Jadi negara-negara yang maju tentunya akan membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi, ya. Akan membangun infrastruktur, jaringan-jaringan, jalan raya, jalan layang, atau jaringan telekomunikasi, atau mungkin jaringan transportasi. Ya, itu adalah kemajuan dari teknologi dari negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Eropa lainnya. Itu adalah beberapa negara yang sudah maju sains dan teknologinya. Bagaimana dengan Indonesia? Nanti kita lihat. Di negara-negara maju tersebut, sains dan teknologi benar-benar masuk dalam kehidupan masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu juga pemahaman dia tentang sains dan teknologinya yang sangat tinggi. Jadi dia hidup tidak bisa lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Sama seperti kalian semuanya, tentunya tidak bisa lepas dari teknologi komunikasi yang namanya handphone, ya. Barangkali kalau handphonenya ketinggalan, pikiran bisa gusar dan sebagainya. Tentang kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, ada banyak pendapat sebenarnya di sini mengenai perkembangan sains dan teknologi yang ada di Indonesia. Seperti ada yang mengatakan bahwa perkembangan sains dan teknologi di Indonesia sudah maju karena Indonesia sudah sering membawa pulang medali-medali emas dan perak dari lomba sains dan fisika se-Asia maupun yang internasional juga telah diciptakan maupun yang internasional. Juga orang-orang kita banyak yang menciptakan alat-alat, iya. Tetapi ini perlu kita garis bawahi, ada juga yang mengatakan bahwa perkembangan sains dan teknologi di Indonesia saat ini seperti dianaktirikan. Maksudnya prestasi-prestasi yang sudah kita raih seperti tidak dihiraukan oleh negara. Banyak penemu teknologi yang menjual temuannya pada negara lain. Semoga kalian semua berlaku baik terhadap teknologi sehingga kalian nanti bisa menciptakan beberapa teknologi baru. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.